Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto dan di video ini saya ingin berbagi lagi tutorial Google Ads 2022 pakai HP ya. Masih berkaitan dengan tutorial sebelumnya tentang Google Ads 2022 yang kita lakukan dengan menggunakan laptop atau komputer. Ini untuk melengkapi ya, buat teman-teman yang mungkin terbiasa dengan menggunakan HP, karena bisa dilakukan sambil santai ataupun juga sambil rebahan juga bahkan akan saya lengkapi dengan tutorial ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita bisa mengelola akun Google Ads dengan menggunakan smartphone ya, baik Android ataupun juga iOS. Ya, tapi untuk pembuatan akun baru, saya lebih menyarankan dengan menggunakan komputer atau laptop ya. Jadi lebih mudah untuk pengaturan akun awal ya, identitas dan juga tentang pembayarannya. Kemudian untuk selanjutnya, pengelolaannya bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang ada di smartphone kita. Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk ke tutorialnya. Ya teman-teman, jadi kita bisa langsung masuk ke App Store atau ke Play Store ya, untuk mendownload aplikasi Google Ads seperti ini. Kemudian setelah di-download nanti kita bisa buka ya, ini karena saya sudah mendownloadnya. Jadi langsung saya buka saja Google Ads aplikasinya. Dan saat pertama kali membuka Google Ads ini, teman-teman misalnya diminta untuk menentukan akun mana yang akan digunakan ya. Kalau misalnya ada beberapa akun yang login di smartphone teman-teman. Ya, jadi ini halaman pertama di akun kita ya. Kalau kita punya beberapa akun email yang login di smartphone ini, di menu lainnya ini kita bisa pilih salah satunya. Di sini kita bisa menentukan pakai akun yang mana yang akan kita gunakan ya. Dan ini kita masih menggunakan akun yang ini, yang kemarin sebagai contoh yang kita buat di laptop ya atau di komputer. Ini adalah ringkasannya di halaman pertama akun. Kita juga bisa mengaktifkan notifikasi apabila ada pemberitahuan dari Google Ads atau tidak untuk mengaktifkan juga boleh ya. Di sini saya tap lain kali. Kemudian untuk melihat kampanye yang sudah ada, kita akan masuk ke menu kampanye seperti ini ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya, untuk kampanye yang kemarin kita buat statusnya sudah valid tapi masih mempelajari. Ini artinya iklan yang kita buat ini sudah di-approve, sudah diterima, tetapi masih mempelajari untuk menentukan target audiens yang tepat untuk iklan kita. Nah, nanti biasanya mempelajari ini perlu beberapa hari ya. Setelah selesai, Google menemukan orang-orang yang tepat, dia statusnya akan menjadi valid. Kemudian kalau kita akan melakukan pengeditan untuk anggaran misalnya atau untuk kata kunci di kampanye ini ya, kita tip saja di nama kampanyenya. Dan di sini kita masuk di salah satu kampanye yang akan kita edit. Di bagian atas ini ada menu setting ya, ada menu setting seperti ini. Ini untuk mengedit pengaturan dari kampanye yang sedang aktif ini. Misalnya kita akan merubah anggarannya di sini ya. Kemudian nanti kita simpan atau kita akan merubah bahasanya, kemudian lokasinya dan juga jadwalnya gitu. Atau kalau kita sudah tidak akan menggunakan kampanye ini lagi, juga bisa langsung menghapus kampanye. Dan kita kembali lagi di kampanye ini, kita juga bisa melakukan pengeditan misalnya di bagian kata kunci. Kita masuk dulu ke grup iklan. Ya, kita tap salah satu grup iklan yang ada. Kemudian di dalam grup iklan ini kita akan menemukan iklan ya. Untuk melakukan pengeditan iklan di sini. Atau kita bisa melakukan pengeditan kata kunci di menu lainnya, kemudian pilih kata kunci. Ya, di sini akan muncul kata kunci yang kemarin kita buat ya. Dan kemudian kalau mau ngedit, kita tap saja salah satunya yang mau diedit. Lalu di sini kita bisa melakukan pengeditan kata kuncinya atau melakukan perubahan dari jenis pencocokannya. Dari pencocokan frasa misalnya ke pencocokan persis seperti ini, atau ke pencocokan luas ya, atau melebar. Setelah kita lakukan perubahan, kemudian kita bisa klik simpan. Dan setelah itu kita juga bisa menambah kata kunci ya. Ada icon plus ini, kita klik ya. Kemudian di sini kita bisa langsung menambahkan kata kuncinya. Setelah diketik misalnya kata kunci yang baru ya, kata kunci baru.
kita bisa tentukan jenis pencocokannya, melebar, frasa atau persis, kemudian klik simpan atau selesai. Di sini kita bisa menambahkan kata kunci yang lain atau langsung simpan kata kunci yang tadi sudah kita tambahkan. Ya, kemudian kalau kita akan melakukan perubahan di bagian iklan, kita tap saja di sini ada menu iklan. Dan kita bisa tap di judul ya atau nama iklan ini untuk melakukan perubahan atau edit iklan, baik dari judulnya atau deskripsinya dan lain-lain. Ya, setelah kita lakukan perubahan ini misalnya ya, nanti kemudian tap simpan untuk menyimpannya di sini dan akan kembali lagi ke bagian iklan. Kita bisa memantau juga iklan ini sudah disetujui ya, kliknya sudah berapa kali, biaya yang dikeluarkan berapa kali, tayangannya berapa kali, dan seterusnya. Ini adalah metrik yang disajikan oleh Google Ads ya, berkaitan dengan performa dari iklan ini. Dan kita juga bisa menambahkan iklan baru dengan tap tanda plus ini, kemudian pilih iklannya iklan teks atau iklan responsif ya. Misalnya saya akan pilih yang iklan teks. Maka kita di sini akan terbuka halaman untuk menambahkan iklan baru. Ya, di sini kita masukkan saja untuk URL-nya, kemudian judul 123 dan deskripsi 12. Jadi di sini lebih simpel ya di aplikasi. Setelah itu kita bisa tap simpan ya setelah selesai membuat iklan baru ini. Ini saya akan keluar ya. Dan saya akan coba masuk yang di bagian tambah iklan untuk iklan yang penelusuran responsif. Ya, seperti ini yang kemarin kita buat ya, iklan responsif ya. Jadi kita bisa menambahkan judul baru misalnya di sini atau akan menambahkan deskripsi yang baru agar lebih banyak lagi koleksi ini nanti menjadi iklan yang responsif yang bisa tampil secara random ya, judul ataupun juga deskripsinya. Setelah kita lakukan perubahan atau kita tambah judul dan deskripsinya, kemudian kita simpan. Baik, selain itu juga kita bisa memantau ataupun menambah di bagian saldo ya. Teman-teman bisa pilih di menu penagihan dan pembayaran. Ya, kita bisa melihat saldonya ya, masih 0 sekarang karena kemarin belum dilakukan pembayaran. Dan teman-teman bisa menambahkan atau melakukan pembayaran dengan tab lakukan pembayaran. Kemudian bisa tentukan ya caranya mau transfer uang pakai kartu kredit atau debit atau pakai GoPay. Sama seperti kemarin ya, kalau misalnya pakai GoPay, kita bisa tap saja yang ini, kemudian tentukan jumlahnya, dan kita tambahkan akun GoPay-nya. Atau teman-teman mau pakai yang transfer bank ya, kita juga bisa pilih di sini yang transfer uang, kemudian lakukan pembayaran. Setelah itu, kita akan melihat nomor rekening yang untuk ditransfer ya. Jadi kalau pakai transfer uang ini, kita bisa langsung transfer sejumlah yang kita mau ya, ke nomor rekening yang ada di sini. Nah, ini nomor rekening ini setiap akun berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi jangan melihat akun ini kemudian disamakan dengan akun teman-teman. Karena nanti kita juga tidak perlu konfirmasi setelah transfer sejumlah uang ke nomor rekening ini, maka akan otomatis bertambah ke dalam saldo kita dan iklan kita bisa kembali berjalan. Baik teman-teman, itu tadi tutorial Google Ads 2022 yang kita lakukan, kita kelola dengan menggunakan HP atau smartphone kita. Mudah-mudahan bisa membantu dan silakan Anda bisa gunakan sesuai dengan kenyamanan ya, baik dengan komputer atau laptop ataupun juga dengan HP. Semoga kita bisa memaksimalkan potensi dari Google Ads ini untuk mempromosikan produk atau jasa kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.